Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi aswaja tentang firqah-firqah dalam Islam. Hari ini kita lanjutkan materi aswaja tentang aliran dan faham yang muncul dalam Islam. Sebelumnya, marilah kita berdoa dahulu agar dalam pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin al-Fatihah. Selanjutnya, aliran dan faham yang muncul dalam Islam. Kita akan membahas satu persatu aliran dan paham yang muncul dalam Islam. Yang pertama, kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah terdiri dari pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tipu muslihat Amr bin As untuk mengadakan tahkim meskipun dalam keadaan terpaksa. Sebagian besar orang yang tadinya menginginkan agar perang dihentikan merasa tidak puas dengan hasil keputusan tahkim. Lalu mereka membelot dari sahabat Ali bin Abi Thalib dengan bentuk kelompok sendiri, dan mereka menanamkan diri sebagai kelompok Khawarij yang dikenal sebagai kelompok yang antipati terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak segan-segan menghujat, bahkan mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat 100 dari surat An-Nisa yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah dan lari kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kaum Khawarij memandang Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dan lainnya yang menerima tahkim adalah kafir. Semboyan kaum Khawarij adalah tidak ada hukum selain hukum Allah dan tidak ada pelantara selain Allah. Yang kedua, kaum Murji'ah. Berbeda dengan kaum Khawarij, kaum Murji'ah bersifat moderat. Mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih dikatakan mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang telah dilakukan terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Pengertian Murji'ah berasal dari kata irja yang mempunyai dua pengertian. Yang pertama, memberi harapan, sebagaimana pendapat mereka yang tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar dengan harapan mereka masih mau bertaubat kepada Allah. Yang kedua, menurut kaum Murji'ah, perbuatan yang dilakukan manusia tidak bisa menentukan posisi di dunia, apakah termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Dalam arti, manusia tidak berhak mengklaim kafir ataupun mukmin, karena hanya Allah yang maha mengetahui dan mereka mengembalikan urusan ini kepada Allah. Yang ketiga, kaum Mu'tazilah. Pada zaman para tabi'in, tepatnya pada masa Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an, muncullah orang yang bernama Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid bin Babin
yang membawa khilaf dalam takdir. Di antara pendapat mereka adalah bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, juga menyatakan orang yang fasik atau yang melakukan dosa besar, mereka dinyatakan bukan sebagai mukmin, bukan pula sebagai kafir. Ini yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain, atau posisi di antara dua posisi, yaitu tidak kafir dan tidak mukmin. Mereka berdua diusir oleh Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an dari majelisnya, yaitu di Masjid Raya Basrah, lalu membentuk kelompok Mu'tazilah atau Ahlu Adwa al-Tauhid. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang dalam dan bersifat filosofis daripada persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Yang kelima, paham Qadariyah. Berbeda dengan paham Qadariyah, yang kelima, paham Jabariyah. Berbeda dengan paham Qadariyah, paham Jabariyah berpendapat bahwa manusia tak ubahnya seperti wayang yang tidak dapat berbuat apapun tanpa digerakkan oleh sang dalang. Jabariyah berasal dari bahasa Arab Jabaroh yang mengandung arti memaksa, yang berpendapat bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Manusia menurut paham Jabariyah adalah tidak mempunyai kebebasan sedikitpun dalam membentuk kehendak dan perbuatannya. Paham Jabariyah yang demikian ini disebabkan oleh kehidupan orang Arab yang serba sederhana dan jauh dari pengetahuan, ditambah lagi keadaan gurun yang sangat panas serta tanah dan gunungnya yang sangat tandus. Dalam keadaan yang demikian, orang Arab tidak banyak ide untuk mengubah keadaan sekeliling. Mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa dirinya lemah dan tak berkuasa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang ditimbulkan oleh suasana padang pasir yang tandus. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka hanya bergantung pada kehendak yang mengatur alam, yaitu Allah. Hal ini yang membawa mereka pada sikap fatalistik. Yang keenam, paham Syiah. Dalam situasi yang saling mengkafirkan satu muslim dengan muslim yang lain, muncullah Abdullah bin Sabah. Ia adalah provokator dan menghasut para pengikut Ali bin Abi Thalib agar melakukan pembelaan sebagai reaksi atas kelompok Khawarij. Usaha Abdullah bin Sabah membawa hasil hingga akhirnya mengaku sebagai pembela Ali bin Abi Thalib dan membentuk kelompok sendiri yang dinamai Sabaiyah atau Syiah. Mereka bukannya membela Ali bin Abi Thalib dalam arti positif, tetapi justru menuhankan Ali bin Abi Thalib. Paham ini berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam dan khalifah yang ditetapkan melalui nas atau wahyu dan wasiat dari Rasulullah. Mereka beranggapan bahwa kekhalifahan tidak boleh keluar dari jalur keturunan Ali bin Abi Thalib. Menurut paham ini, barang siapa yang menyalahkan Ali bin Abi Thalib dalam hal tahkim, maka sebenarnya mereka lah yang kafir dan wajib dibunuh. Yang terakhir, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan semua paham yang kita bahas tadi, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyebutkan diri dalam hal pengkafiran terhadap manusia yang telah berdosa besar. Paham ini menitik beratkan pada masalah ketuhanan. Paham Ahlussunnah wal Jamaah atau yang kita kenal dengan Aswaja merupakan suatu aliran keislaman yang berangkat secara akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Secara fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, dan madhab Maliki. Dan secara tasawuf
mengikuti salah satu dari dua imam, yaitu Imam Abu Al-Ghazali dan Imam Al-Baghdadi. Dan dalam menentukan hukum paham ini berpijak pada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Alhamdulillah, bab kedua ini telah kita selesaikan. Untuk yang belum paham bisa ditanyakan ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.